Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna lil muttaqina mafaza. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah, dan tentu kita harus menambah rasa syukur kita hari ini, karena selain nikmat-nikmat yang biasa Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita, hari ini Allah tambahkan nikmat yang luar biasa, yaitu kita bisa mendapati bulan Ramadan, dan bahkan kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dihadirkan oleh Allah sebagai tanda cinta kepada kita semuanya. Mari kita baca sekali lagi ayat tentang disyariatkannya puasa di bulan Ramadan ini, dan kita akan melihat sekali lagi bagaimana kemudian Allah mencintai kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memulai ayat tentang puasa Ramadan ini dengan panggilan yang luar biasa. Seakan-akan Allah ingin memberikan kepada kita bahwa puasa yang dihadirkan di bulan Ramadan ini adalah sebuah beban taklif, yang kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kemudian kita mampu merespon kewajiban puasa ini dengan iman, maka tidak ada seorang pun yang kemudian akan merasa berat dan tidak mampu menyelesaikan puasanya. Dengan keimanan itu kemudian seseorang bisa menjadi tangguh, menjadi hebat dalam menahan lapar, menahan haus, dan menahan hal-hal yang kemudian membatalkan puasa. Dari situ juga terlihat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang memanggil orang-orang yang sebenarnya bagi mereka halal untuk makan, bagi mereka halal untuk minum, bagi mereka halal untuk berkumpul suami dan istri, tapi mereka lebih memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah panggil semuanya tanpa terkecuali. Baik itu mereka yang malas, baik itu mereka yang sebenarnya tidak mampu menahan lapar dan tidak terbiasa, tapi kemudian Allah hadirkan bulan Ramadan ini sebagai bentuk cintanya. Oleh karenanya kemudian Allah memanggil kita semua secara merata, seakan-akan Allah kemudian ingin memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, dan diwajibkan kepada kita puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan di sini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat yang indah sebenarnya, yang mungkin sangat jarang sekali didalami. Kama kutiba alal ladzina min qablikum adalah kalimat yang seakan-akan tidak nyambung. Bagaimana tidak? Mulai dari pembukaan sampai akhir, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila hunna libasul lakum wa antum libasul. Semua ayat-ayat itu berbicara tentang syariat, tata cara berpuasa, tapi lalu kemudian ada penggalan kalimat di tengah-tengah yang berbicara bukan tentang syariat, tapi tentang bagaimana kemudian syariat ini sudah disyariatkan atas umat-umat terdahulu. Maka kita pahami, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini adalah kalimat cinta.
Allah ingin memberikan informasi kepada kita bahwa puasa ini bukan ibadah yang baru. Puasa ini sudah Allah hadirkan sejak umat-umat terdahulu. Sehingga jangan kemudian kita merasa sendiri, jangan kemudian kita merasa kita yang paling sengsara, karena umat-umat terdahulu pun sudah melakukannya. Dan sekaligus kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa umat-umat terdahulu ketika kemudian menginginkan waktu khusus, dia bisa secara khusus, secara rahasia bersama Allah, maka mereka melakukan puasa itu. Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah, maka dia lakukan puasa. Dan banyak sekali lalu kalau kemudian kita buka dari kisah-kisah terdahulu, ketika umat-umat terdahulu menginginkan waktu khusus secara eksklusif bersama Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati dalam sebuah hadis qudsi bagaimana kemudian Allah menyampaikan kepada kita, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal perbuatan anak cucu Adam itu sebenarnya bagimu illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu khusus, asyamuli kata Allah. Puasa itu khusus bagiku. Puasa itu adalah sebuah rahasia antara aku dan umatku, antara aku dan hambaku kata Allah. Maka sehingga kemudian ketika ada seorang mahasiswa ingin berjumpa dengan profesor yang super sibuk, maka dia harus memiliki sesuatu yang mungkin menarik bagi profesor itu. Seorang murid ketika ingin berjumpa dengan kiainya mungkin yang dia super sibuk, maka dia harus memiliki sesuatu yang spesial sehingga kemudian menarik hatinya, sehingga kemudian kiai itu menghadirkan waktu khusus baginya. Seorang pegawai atau seorang rakyat ingin bertemu dengan pemimpinnya, kita ingin bertemu dengan presiden kita, maka tentu sangat sulit kecuali kita memiliki sesuatu yang spesial, kecuali kita memiliki misalkan sebuah plan, sebuah prospektus yang bisa kemudian menarik bagi presiden kita. Pun begitu seorang hamba ketika ingin memiliki waktu khusus bertemu dengan Allah, maka ternyata puasa ini bisa menjadi sesuatu yang menghadirkan kekhususan bagi seorang hamba dengan Rabb-nya. Asyamuli kata Allah, khusus bagiku, wa ana ajzi bihi, dan bahkan Allah sendiri yang akan memberikan balasan bagi mereka yang puasa. Seakan-akan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat di sini tidak punya otoriti untuk melaporkan kualitas puasa kita, karena malaikat pun tidak tahu seberapa balasan yang harus diberikan kepada mereka yang berpuasa. Sehingga Allah katakan wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan nakar, aku sendiri yang akan membalasnya. Karena mereka menahan dari sesuatu yang sebenarnya itu halal, sehingga Allah kemudian akan membalas kita secara khusus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah. Kisah ini berasal dari riwayat Umar radhiyallahu anhu. Saat itu terjadi perang. Lalu perang itu selesai dan kemudian para sahabat dan Nabi saat itu sedang duduk-duduk dan menyaksikan seorang ibu. Ibu ini kebingungan, ke barat, ke timur, kembali lagi ke barat, kembali lagi ke timur untuk mencari anaknya yang hilang. Lalu kemudian ketika dia setelah menemui anaknya, langsung anaknya itu kemudian digendong dan disusui. Maka kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, kira-kira kalau ibu itu diminta untuk memasukkan anaknya ke dalam bara api, kira-kira bagaimana pendapat kalian? Maka sontak para sahabat menjawab, tentu saja ibu itu tidak akan tega. Bagaimana tidak? Hilang saja dicarinya sedemikian rupa, apalagi lalu kemudian anaknya harus dimasukkan dalam bara api neraka. Dan apa kata Nabi? Kata Nabi, Allah jauh lebih baik daripada ibu kandung itu terhadap anaknya. Sehingga kemudian para ulama ketika ditanya besok ketika hari kiamat, mereka harus memilih antara diadili oleh ibu kandungnya yang akan tentu akan membelanya, atau diadili oleh Allah. Kebanyakan bahkan mayoritas kemudian akan menjawab, lebih baik kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Kita akan diadili oleh Rabb yang memiliki kasih sayang tanpa batas.
Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat wa ana ajzi bihi ini kita pahami. Ini adalah sebuah kebaikan, sebuah cinta Allah kepada kita. Karena Allah akan membela kita. Bagaimana tidak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Di mana kita setiap bangun pagi, lalu kemudian kita selalu saja mengecewakan Allah, tapi Allah masih saja memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali. Allah masih saja memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersujud menghamba kepadanya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan ampunannya. Allah masih memberikan kepada kita Ramadan sebagai pengampunan atas diri-diri kita yang banyak berdosa ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ini adalah sebuah kalimat cinta dari Allah kepada kita. La'allakum tattaqun, dan ayat ini ditutup dengan kalimat istirja, bagaimana kemudian Allah berharap agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak sampai di situ, di ayat yang selanjutnya ada kalimat juga istirja yang lainnya, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah menginginkan kita semua yang beriman, yang merasa terpanggil lalu kemudian melaksanakan Ramadan, melaksanakan puasanya dengan baik. Allah ingin menyeragamkan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Allah ingin menyeragamkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah ingin menyeragamkan kita semua agar supaya kita mendapatkan rosyadnya Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan yang kemudian Allah mencurahkan cintanya secara luar biasa kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita, hidup kita ini ada 3 yang harus dipenuhi. Pertama, badan kita. Badan kita harus kita penuhi dengan makanan. Kalau makanannya baik, maka tubuh kita akan baik, tubuh kita akan sehat. Ketika tubuh kita sakit, maka kita membutuhkan obat, kita butuh vitamin dan lain sebagainya. Yang kedua, ada akal. Akal juga harus kita berikan makanannya. Karena seseorang yang kemudian akalnya tidak diberikan makan, maka akalnya akan juga menjadi sakit. Dan makanan akal itu adalah ilmu. Sehingga kemudian seseorang yang sedikit sekali mengenyam ilmu, sedikit sekali kemudian berada di majelis ilmu, biasanya akalnya kemudian sakit. Sehingga dia tidak terbiasa untuk memikirkan hal-hal yang besar. Dia tidak terbiasa untuk memikirkan fisabilillah, bagaimana memperjuangkan peradaban Islam agar supaya menjadi jaya. Sehingga yang dipikirkan biasanya adalah hal-hal receh dan tidak berguna. Padahal di bulan Ramadan seharusnya kita juga bisa memaksimalkan agar supaya akal kita bisa mendapatkan nutrisinya dengan baik. Sehingga kemudian dilarang malam yada' qaulaz zur. Siapa yang kemudian tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Orang-orang yang kemudian akalnya ini nutrisinya buruk dan mereka sakit, biasanya mereka memikirkan hal-hal yang tidak berguna dan receh. Ada tetangganya berbuat begini dan berbuat begitu, wah, kemudian itu menjadi pikiran yang luar biasa. Dibicarakan ke sana ke sini, bahkan ditambahin, dibumbuin ini, dibumbuin itu agar supaya kemudian menarik. Yang dipikirkan adalah hal-hal kecil. Ada kemudian terjadi sesuatu di jalan, pulang, itu diceritakan padahal itu tidak penting. Seharusnya kita membicarakan hal-hal yang besar. Bagaimana mempersiapkan generasi-generasi ini agar supaya menjadi generasi-generasi hebat. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat. Tapi tidak, bagi mereka yang kemudian akalnya tidak dipenuhi dengan ilmu, yang mereka pikirkan adalah hal-hal kecil, hal-hal yang kemudian sedikit sekali kerikil-kerikil dalam kehidupan mereka jadikan hal-hal yang besar. Tapi hal-hal yang besar lalu kemudian mereka lupakan tentang dosa mereka, tentang nasib mereka di akhirat, kemudian mereka lupakan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal kita juga butuh nutrisi. Dan yang ketiga, batin. Batin kita butuh nutrisi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan batin itu adalah ibadah. Makanan batin itu adalah zikir. Makanan batin adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan batin adalah syukur. Makanan batin adalah bertakwa. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat istirja tadi seakan-akan Allah menginginkan kita sehat, menginginkan batin kita sehat. Jangan kemudian kita hebat dalam menjaga tubuh kita secara fisik,
Ketika takjil kita cari makanan yang penuh protein, menghindari gula dan lain sebagainya, kita bisa berteori luar biasa. Tetapi ketika berbicara akal kita lupa. Bahkan ketika berbicara batin yang ia akan hidup kekal kelak di akhirat, yang akan menentukan kita kemana kita akan kembali, lalu kemudian seakan-akan kita tidak tahu apa-apa. Apa makanannya, apa obatnya, apakah batin kita sedang sakit, ataukah ruh kita ini sedang membutuhkan suplemen lain dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah Ramadan ini sebaik mungkin agar supaya dada kita dipenuhi dengan nutrisi yang baik, sehingga kemudian batin kita menjadi sehat, iman kita menjadi kuat, dan harapannya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.